Oke, jadi buat KBF besok sebenarnya ada 4 subtopik ya. Subtopik yang pertama adalah integral lipat atau integral berulang. Lalu yang kedua adalah integral dengan daerah bukan persegi panjang. Dan yang ketiga adalah integral lipat pada koordinat polar. Dan yang keempat adalah persamaan diferensial orde 2 ya kalau nggak salah. Oke, nah karena kemarin udah dijelasin sama Deo tentang integral lipat pada koordinat polar dan persamaan diferensial orde 2 atau semacamnya. Di sini aku bakal ngejelasin 2 yang awal. Sebenarnya emang kebalik, cuman gak apa-apa lah. Kita belajar sekarang. Nah, jujur untuk materi ini, materi integral lipat atau integral, ya pokoknya subtopik yang bakal aku bahas, secara visualisasi agak, apa ya, agak susah sedikit sih. Kayak ngejelasin materinya. Tapi kalau misalnya untuk mengerjakan soal, eh, semoga bakal lebih dapat dipahami gitu. Jadi mungkin metode aku learning by doing ya, maksudnya kayak ya lebih ke latihan soal. Cuman aku bakal ngejelasin materi dasarnya dulu. Kalau misalnya seandainya kalian nggak paham, mungkin bakal lebih paham di latihan soalnya. Oke, kita mulai ke materi ini. Sebentar, masih mulai. Oke. Di 2 dimensi, katakanlah kita punya suatu fungsi yang namanya fx. Nah, di 2 dimensi itu kan ada 2 sumbu koordinat. Maksud tuh di sumbu koordinat itu ada 2 kan, 2 bagian, yaitu bagian X dan bagian Y. Nah, ini merupakan yang warna ungu ini, itu merupakan fungsi fx-nya. Nah, apa makna integral di fungsi fx pada sumbu koordinat X dan Y? Itu maknanya adalah luas di bawah kurva fx. Oke, sebelumnya suara aku jelas nggak? Atau ngelag? Atau aman? Mandan. Oh, oke. Nah, jadi kalau misalnya di 2 dimensi, makna integral terhadap suatu fungsi itu merupakan luas di bawah kurva fx-nya. Nah, sekarang kita maju ke eh, koordinat atau ya dimensi yang lebih tinggi lah. Kok belum ini ya? Sebentar. Aku udah ke bawah, tapi di sini masih nge-lag. Wait. Gak nge-lag, guys. Sebentar. Sebentar ya. Wait. Nah, guys, agak nge-lag karena coba ulang ini. Nah, tapi kalau misalnya kita berpindah ke dimensi yang lebih tinggi, nah, kalau fungsi di koordinat X, Y, Z di sini, ini tuh kan fungsinya tuh berbentuk bidang kan. Nah, ini tuh bidang. Ini merupakan fungsi dari X dan Y. Nah, makna integral dari f x y pada 3 dimensi ini adalah ya luas, volume. Jadi kayak volume ini nih, volume di bawah bidang ini. Jadi sebenarnya ini tuh kayak apa istilahnya? Ya nggak kopong lah, padat gitu. Itu makna integral lipat pada 3 dimensi. Nah, sebenarnya kan kayak luas volume itu kayak luas alas dikali tinggi kan. Nah, ini pun berlaku di sini. Misalkan kita punya partisi, kita potong terhadap sumbu Y di sini, terus kita potong terhadap sumbu X. Nah, bakal jadi kotak-kotak kayak gini kan. Nah, kotak-kotak ini tuh kan kalau dikali, ini kan misalnya delta Y dikali delta X. Ini tuh bakal jadi luas kecil ini. Nah, kalau kita kalikan dengan fungsinya, itu bakal menghasilkan ini. Bakal menghasilkan suatu volume. Nah, maka dari itu kan
apa ya, rumus dari integral lipat ini itu merupakan fx y dikali delta x dikali delta y. Atau bisa kita tulis kayak gini nih. Karena kan integral itu merupakan jumlah kan. Dan ini tuh jumlah semua partisi-partisi yang ada di sini. Maka integral lipat tuh sebenarnya double integral dari fxy. Fxy ini tuh si fungsi ini dikali luas alasnya. Jadi kayak luas alas dikali tingginya. Itu bakal menghasilkan suatu volume. Oke, karakteristik dari integral lipat. Ini mungkin hampir sama ya kayak integral yang kita pelajari waktu kemarin, waktu TPB kemarin. Misalkan ada konstanta, itu mengalihkan suatu fungsinya. Konstanta ini tuh bisa kita keluarin. Itu sifat yang pertama. Lalu sifat yang kedua adalah ketika fungsinya itu berbentuk penjumlahan di dalam, kita bisa memisahkannya juga. Jadi integral lipat dari fxy terhadap luasnya ditambah integral lipat dari gxy terhadap luasnya. Oke, selain itu, nah sebenarnya kan ini kan fungsinya. Nah, terus harus ada yang membatasi di sumbu x dan y-nya. Karena kan di sini tuh emang harus dibatasi biar kita bisa mendapatkan suatu volumenya. Nah, luas daerah R. Ini kan R ya, digabung. Ini tuh kita bisa pisah jadi R1 dan R2. Nah, pokoknya integral lipat terhadap luas R dari fxy dA itu bisa kita pecah juga. Jadi batasnya yang R1 ditambah batasnya yang R2. Jadi ini tuh bisa dipecah jadi R1 dan R2 kayak gitu. Sebenarnya ini nggak terlalu maksud itu penting, cuman kayak nanti bakal kelihatan kepakainya di mana di soal. Ya, ngejelasin materi agak membingungkan sih. Oke, yang ketiga. Ketika kita punya fungsi gxy. Sorry, ini gxy ya. Yang istilahnya mungkin lebih besar ya, lebih besar daripada fxy, maka hasil integral lipatnya pun dari gxy ini pun bakal lebih besar daripada hasil integral lipat yang fxy. Oke, sekarang kita masuk ke integral berulang. Katakanlah kita punya fungsi x kuadrat y plus y kuadrat x. Kita integralkan terhadap luas alasnya. Nah, ini gimana caranya? Gimana caranya kita menentukan suatu batasnya? Atau sebenarnya ini tuh kita belajar penurunan rumusnya sih di sini. Oke, kita ngelihat dari perspektif lainnya. Kan kalau misalnya kita buat ngitung volume ini, volume fungsi fxy ini, kita kan bisa ngelihat bagian ini nih. Katakanlah ini sebuah dinding. Nah, sebuah dinding ini, kalau misalnya kita kalikan sampai sini, ini bakal ngasilin suatu volume kan. Nah, sekarang kita lihat dulu dinding bagian ini nih. Nah, kita lihat sumbu X dan sumbu Z. Nah, kalau misalnya kita ubah ke koordinat kartesius yang 2 dimensi, bentuknya bakal kayak gini kan? Nah, kebayang nggak? Kebayang lah ya. Nah, ini kalau misalnya dinding ini, kita ubah ke koordinat kartesius, bakal kayak gini. Nah, kita kan harus tahu luas ini, luas si dinding ini. Nah, buat kita cari, buat kita tahu luas dinding ini, kita pakai prinsip yang tadi, yang kita udah pelajari untuk menghitung luas di semester lalu. Yaitu kita buat partisi, terus kita integralkan terhadap fungsinya. Begini. Nah, ini bakal dapat luas dari dinding ini. Nah, misalkan kita fungsinya fxy kan. Fungsinya ini fxy. X kuadrat y plus y kuadrat x. Kita integralkan terhadap x, karena partisinya tuh kan di x kan, delta x. Nah, ini batasnya dari mana? Lihat nih, delta x. Nah, di sini aku ngedefinisiin ini tuh A. A-nya tuh sama dengan 1, B-nya tuh sama dengan 2.
Ini kan delta X ya. Nah, kita partisi di sini delta X. Ini tuh dari 1 sampai 2. Maka ya udah, di sini 1, di sini 2. Maka batasnya pun 1 sampai 2. Oke, ini masih materi ya. Kalian bakal lebih kebayang nanti di soal. Masih penuh dengan rumus. Nah, terus ini ketika kita mengintegralkan terhadap X, ada variabel lain kan, yaitu Y. Nah, Y-nya tuh kita anggap konstan. Maka, ya pokoknya konstan tuh ya bisa dianggap suatu angka lah. Jadi kayak kita bisa keluarin, bisa ya otak-atik segala macam gitu. Ini kan S kuadrat. S kuadrat kita integralkan. Itu bakal jadi 1/3 X pangkat 3 kan. Dikali Y. Nah, ini pun sama. Y kuadrat X. Yang kita integralkan tuh yang X-nya. X diintegralkan jadi setengah X kuadrat. Dikali Y kuadrat ini. Nah, kita evaluasi di batas-batasnya. 1 sampai 2. Kita masukin 2, dikurangi, masukin yang satunya. Nanti bakal dapat hasilnya ini. Nah, ini tuh fungsi luas. Ini tuh masih terhadap variabel Y. Karena kan emang seiring Y-nya tuh berubah, si apa ya namanya? Si dinding ini tuh kan berubah kan. Misal ini di Y sekian, bakal kayak gini. Tapi kalau misalnya Y-nya tuh di sini, bakal berubah juga besar luasnya. Nah, ini kita baru nyari luas dindingnya. Step kedua, kita nyari volumenya. Nah, volume tuh kan apa ya? Luas dinding ini dikali lebarnya kan? Atau kita di sini dikalikan dengan delta Y-nya. Nah, maka di sini jumlah si apa sih namanya? Si dinding ini dikali delta Y bakal dijumlahin terus. Jumlah si dinding ini dikali delta Y, jumlah si dinding ini dikali delta Y. Itu bakal jadi volume. Nah, kayak gini kan. Nah, cuman kan kalau biar lebih mulus kita pakai integral. Jadi integral dari A, Y terhadap Y. Karena kan kita mempartisinya tuh di delta Y. Nah, kita kan udah dapat nih A-nya ini, persamaan A-nya. Udah tinggal dimasukin ke sini. Ketika evaluasi nanti kita dapat 7. Ini integral kayak biasa ya. Kayak di semester lalu. Nah, kesimpulannya adalah ketika kita ingin mengintegralkan atau ya pokoknya double integral ini kan terhadap dari fx, y terhadap luas A. Nah, ini tuh sebenarnya kita tuh sedang apa ya? Ini dipecah lagi dari jadi AY. AY itu merupakan luas ini. Luas si dinding ini. Dikali DY. DY itu merupakan suatu apa ya? Suatu lebarnya lah. Itu bakal ngasih volume kan. Nah, AY sendiri itu dapat dari mana? AY sendiri itu dapat dari sini. XY ini kita integralkan terhadap dx. Maka diperoleh kayak gini. Makanya kenapa rumus umumnya fx, y, dx, dy. Atau bentuk umumnya lah, bukan rumus. Oke. Itu baru materi ya. Nah, terus lihat nih di sini. Kan ada dx, dy, ada dy, dx. Bedanya apa? Bedanya adalah ini. Kalau dx, dy, kita tuh mempartisi di sumbu x terlebih dahulu. Jadi si dindingnya tuh gini dulu nih. Kita lihat dinding di sebelah sininya dulu. Nah, dindingnya tuh kan kayak gini. Nah, nanti itu kan bakal dipotong terhadap sumbu x. Nah, makanya ini dx dulu. Habis dipotong, kita kan dapat ininya nih, dapat luas dindingnya. Terus bakal kita kali terhadap dy. Dy-nya tuh ini. Nah, maka dapatlah volumenya. Tapi kalau dy dx gimana? Kalau dy dx tuh kita ganti POV. Dindingnya tuh yang ini. Yang sejajar terhadap sumbu y. Yang ini. Habis itu kita potong dulu terhadap sumbu y. Nah, jadi kayak gini. Tuh, potong terhadap sumbu y. Nah, habis potong terhadap sumbu y, kita integralkan kan ini. Bakal dapat luas dinding yang ini. Habis dapat
habis dapat luas dinding yang ini, nah kita bisa mengalihkan sama si lebarnya, itu dx. Lalu kita integralkan biar dapat jumlah semuanya. Maka dapatlah volume itunya. Jadi sebenarnya kita bisa tinjau dari yang awalnya dulu. Kalau dx, kita bikin dinding sejajar sumbu x, terus kita partisi terhadap sumbu x. Diintegralin dapat volume dapat luasnya. Lalu dikali lebarnya, yaitu delta y atau dy. Kayak gitu. Itu yang materi buat integral berulang. Nah, tapi habis itu, oke, di sini kan kita lihat nih, daerahnya tuh kotak kan, kotak atau persegi panjang atau persegi lah. Di sini pun kayak gitu. Tapi tidak selamanya si daerah bawah ini tuh merupakan persegi panjang. Ada yang berupa sumbu kayak gini. Nah, sebenarnya konsepnya mungkin sama ya. Jadi awalnya kita kayak, oke, jujur ini emang susah sih, nggak wajib, mungkin nggak terlalu wajib untuk kalian pahami. Nanti kita lihat di contoh soal aja. Misal nih, kita punya fungsinya tuh yang ini nih, yang kayak kertas ini. Katakanlah ini tuh x kuadrat plus y kuadrat, meskipun gua nggak tahu itu apa sebenarnya fungsi aslinya. Ya katakanlah kita x kuadrat plus y kuadrat. Nah kita tuh mau nyari tahu volume ketika daerah bawahnya tuh ini. Daerah bawahnya tuh dibatasi oleh y kuadrat sama x kuadrat. Nah, sama kayak yang tadi, kita buat dulu dinding yang ini. Nah, lalu kita partisikan terhadap dy. Nah, si dy ini tuh kan, si dinding ini tuh bakal bergerak dari sini sampai sini kan. Ini tuh waktu y-nya tuh 0 sampai sini, sampai fungsi ini. Y sama dengan x kuadrat. Maka dari itu waktu kita partisi terhadap dy, batas bawahnya tuh 0 sampai y sama dengan x kuadrat. Soalnya dari sini sampai sini. Nah, udah nih dapat si apa sih namanya? Luas dindingnya. Baru kita kalikan dengan dx. Kalikan dengan dx. Dari mana sampai mana? Ini kan titiknya dari min 1 nih. Di sumbu x. Sampai 1. Ya udah. Batasnya itu dari min 1 sampai 1. Oke, ini sebenarnya materinya. Nanti kita lihat aja di soal. Nah, terus kita harus hati-hati juga kayak dalam pemilihan partisi. Nah, kalau misalnya partisinya kayak gini, ini tuh bakal lebih gampang dihitung. Karena gak ada yang terputus. Tapi misalnya kalau kayak gini, ini bakal susah. Karena partisinya bakal kepotong. Oke, kita langsung ke sini aja. Hal-hal yang gue harapin kalian bisa paham di tutorial ini adalah, pertama, kalian bisa mengerjakan soal integral lipat atau integral berulang. Terus yang kedua, bisa ngerjain integral daerah bukan persegi panjang. Dan yang ketiga, bisa menentukan batas jika urutan integralnya tuh diubah. Jadi gini nih, kan misalnya nih, ini kan urutannya tuh dy dx. Batasnya ini. Tapi ketika kita tukar jadi dx sama dy, batasnya tuh enggak begitu saya ditukar kayak gitu, enggak. Itu ada caranya tersendiri. Jadi nanti kita bahas di soal-soal. Oke. Kita lanjut ke soal. Ini aku dapat pertama dari soal KBF fakultas lain, terus aku SS yang berdasarkan kisi-kisi kita, terus aku cantumin sini. Dan ada juga beberapa yang soal tutorial. Bentar aku. Oke. Nah, di sini kita disuruh mengerjakan nilai dari x kuadrat y kuadrat. Kita integralkan terhadap y dengan batas bawahnya 0 sampai 1. Terus kita integralkan lagi terhadap x dengan batas bawah 0 dan batas atasnya 1. Oke. Di sini urutannya adalah
kita ngerjain dari yang paling dalamnya dulu. Yang dalamnya tuh apa? Yang dalamnya tuh ini. Itu yang harus pertama kali kita kerjakan untuk integral berulang. Nah, karena ini terhadap Y, X-nya kita bisa anggap konstan. Integral dari 0 sampai 1. Nah, karena X-nya konstan, kita bisa keluarin kan. Kita bisa pindah ke sini. Jadi, X, nah integral dari Y kuadrat terhadap Y. Nah, integral dari Y kuadrat itu apa? Y kuadrat. Jadi, 1/3, Y pangkat 3 kan. Oke, koreksi kalau gue salah ya. Nah, habis diintegralin kayak gini, yaudah, kita evaluasi batasnya dari 0 sampai 1. Nah, jangan lupa, ini jangan sampai lupa ketulis. Karena kan kita baru integralin terhadap sumbu Y, terhadap Y. Sorry, kita tulis dx. Nah, sekarang kita evaluasi. Nah, satunya kita masukin jadi 1/3. Terus 0-nya kita masukin jadi 0. Jadi X kali 1/3 dx. Atau X/3 dx. Oke. Nah, karena ini angka, 1/3 itu angka, atau sebuah konstanta, kita bisa keluarin juga kan. Jadi 1/3 integral dari 0 sampai 1 terhadap X dx. Nah, ini kita integralkan kayak biasa. Jadi 1/2, X pangkat 2, kita evaluasi dari 0 sampai 1. Nah, yaudah. Kita masukin satunya, jadi setengah kali 1 kuadrat dikurangi setengah kali 0 kuadrat. Jadi 1/3 kali setengah, yaitu 1/6. Nah, sebenarnya ini contoh soal yang gampang. Karena kita nggak perlu ngubah, nggak perlu kita tukar-tukar, nggak perlu kita, ya pokoknya ini mah yang biasa lah ya. Oke. Sejauh ini ada pertanyaan atau enggak? Ya, aku hitung sampai 10. Sampai 5 aja deh. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, sebenarnya ini gampang ya. Jadi aku tinggalin aja buat kalian kerjain nanti. Kita lanjut ke selanjutnya. Ini. Oke. Kita lihat soalnya ya. Kita harus mengintegralkan fungsi y pangkat x pangkat xy terhadap y dengan batasnya tuh dari 1 sampai 2. Terus kita integralkan lagi terhadap x dari 0 sampai 1. Oke. Nah, gini guys. Kalau misalnya kita tinjau dulu nih. Integral dari y pangkat xy terhadap dy. Ini tuh bakal susah untuk diintegralin. Karena kalau misalnya kita memisahkan xy sama dengan p misalnya, terus kita turunkan terhadap y, ini bakal x dy sama dengan dp. Itu nggak bakal mengubah apa-apa. Maksudnya kayak nggak bakal mempermudah jalannya kita gitu loh. Nah, maka dari itu, karena ini susah untuk dikerjakan, maka kita bisa menukarkannya, si dy sama dx-nya. Nah, gini, kita harus lihat juga nih, karena si batas-batasnya itu berupa angka, nah ini tuh nggak bakal ada masalah kalau misalnya kita tukar. Misalnya nih, ini kan kita tukar nih. Jadi y pangkat xy dx, ini ke sini, ini ke sini. Dari 0 sampai 1. Terus kita integralkan lagi terhadap y. Dari 1 sampai 2. Nah, kalau misalnya batas-batasnya cuma angka doang, itu nggak bakal ada masalah.
Tapi kalau misalnya berupa fungsi, misal di sini 2x, atau apalah, pokoknya yang ada x atau y, ada variabelnya, itu kita nggak bisa sembarang untuk menukar-nukarnya, guys. Oke. Nah, kita lihat apakah benar emang bakal lebih gampang atau enggak. Nah, kita biar gampang, kita tinjau dulu yang dalamnya. Tinjau integral dari y, e pangkat xy terhadap dx. Nah, karena di sini ada apa ya? Kalau e pangkat x diintegralin itu bakal jadi e pangkat x kan. Tapi kalau misalnya ada yang kayak gini, kita lebih baik substitusi. Misalkan xy sama dengan p. Nah, kita turunkan terhadap x. Jadi y dx sama dengan dp. Nah, kita lihat nih. Nah, ini yang maksud aku gampang. Karena kan di sini tuh bakal ada bentuk yang sama, y dx. Kita bisa ganti dengan dp. X-nya pun sama, kita bisa ganti dengan p. Maka ini bisa kita tulis ulang menjadi y dx-nya ganti dengan dp, x-nya ganti dengan p. Jadi e pangkat p dp. Nah, ini bakal lebih gampang untuk diintegralin. Nah, integral dari e pangkat p terhadap dp, ya udah, e pangkat p itu sendiri plus c. Nah, maka kita, oke, ini kan dalam bentuk p ya, tapi di sini di soal dalam bentuk x dan y, jangan lupa kita ubah. Jadi e pangkat xy plus c. Oke, ini kita baru integral tak tentu, belum kita evaluasi. Terus kita evaluasi. Kan hasil integral yang dalamnya tuh x pangkat y. Kita evaluasi dari 0 sampai 1 dy. Nah, kita masukin ketika apa sih? Ketika x-nya sama dengan 1 dikurangi ketika x-nya sama dengan 0. Jadi e pangkat y dikurangi e pangkat 0 dy. Nah, e pangkat 0 itu kan sama aja kayak 1 kan. Jadi, sudah kita tulis e pangkat y min 1 dy. Nah, ini kita integralkan kayak biasa. Integral e pangkat y terhadap dy. E pangkat y itu sendiri. Integral min 1 terhadap dy. Min y. Nah, habis ini kita evaluasi dari 1 sampai 2. Ya udah, kita masukin ke y. Jadi e pangkat 2 dikurangi 2 dikurangi lagi e pangkat 1 dikurangi 1. Jadi e pangkat 2 dikurangi e pangkat 1 dikurangi 1. Ini hasilnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau mau nanya langsung on cam aja. On cam, on mic, sorry. Kalau ada yang nggak jelas, langsung interupsi aja. Maksud itu langsung sela aja waktu aku ngomong. Oke, aku hitung sampai 5. Kalau nggak ada yang nanya, aku langsung lanjut. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, karena nggak ada yang nanya, kita lanjut ke soal berikutnya. Tipe soal berikutnya. Oke, ini aku juga dapat dari kuis kelas lain atau fakultas lain, nggak tahu, lupa. Pokoknya, ya inilah soalnya. Benar. Nah, kita baca soalnya. Jika D adalah daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan S kuadrat, dan garis Y sama dengan 3X, atau Y sama dengan 2X, tentukan integral lipat dari daerah D itu sendiri dari fungsi X terhadap DA. Oke,
Di sini step pertama adalah kita gambarin dulu si daerah ini di koordinat kartesius. Itu step pertama ya. Step 1. Gambar di koordinat kartesius. Nah, kita gambar. Oke, kurva Y sama dengan S kuadrat. Nah, kita harus punya pengetahuan tentang bentuk kurva juga, guys. Nah, kurva Y sama dengan S kuadrat itu kan kayak gini ya. Oke. Ya, katakanlah gini lah. Meskipun nggak sempurna. Nah, terus ada garis Y sama dengan 3X atau Y sama dengan 2X. Ini agak labil, cuman aku pilih Y sama dengan berapa ya? Y sama dengan 2X aja deh. Ya pokoknya katakanlah kayak gini. Ini Y sama X kuadrat, ini Y sama dengan 2X. Oke. Nah, daerahnya itu kan dibatasi sama Y sama dengan S kuadrat, dan Y sama dengan 3X. Nah, yang dibatasi oleh dua-duanya tuh kan ini kan, bagian yang ini. Nah, bagian dalam yang ini. Karena ya dibatasi kedua kurva. Berarti yang ini. Nah, di sini kita bebas. Mau partisi kayak gini, atau kayak gini. Nanti hasilnya bakal sama. Nah, katakanlah kita mau partisi kayak gini. Buat partisi kayak gini. Nah, fungsinya tuh kan X ya. Nah, kalau misalnya kita buat partisi kayak gini, di sini kita tulis DY. Karena kan sebenarnya ini tuh kan, apa ya, jujur ini susah kalau misalnya diperagain, karena ini 3 dimensi sebenarnya. Awalnya tuh kan sebenarnya ini tuh luas. Tuh, sorry. Nah, yang bagian merah ini tuh kan awalnya luas kan, yang dipartisi terhadap sumbu Y buat dapat luas itu. Terus dikali delta X buat dapat volumenya. Ya pokoknya kalau misalnya kayak gini, ini tuh awalnya DY DX. Ini awalnya DY dulu, atau DY DX. Kalau gini, DX DY. Nah, ini tuh kan integral dari X terhadap DY. Nah, batasnya kayak gimana? Kita lihat nih, batas bawahnya. Yang di bawah partisi ini, itu merupakan fungsi apa? Fungsi Y sama dengan X kuadrat kan? Ya udah, kita tulis Y sama dengan X kuadrat. Batas atasnya tuh yang ini. Itu kena sama fungsi Y sama dengan 2X. Ya udah, kita tulis Y sama dengan 2X. Intinya, batas bawahnya, ya lu lihat tuh. Lu lihat kayak, ini ada di mana si bagian bawah partisinya? Ada di bagian Y sama dengan X kuadrat. Bagian atas partisi ada di bagian ini. Oke? Oke. Nah, itu baru yang bagian dalamnya doang. Nah, terus karena udah DY, otomatis DX kan, buat nyari volumenya. Kita partisi terhadap sumbu X. Nah, dari mana ke mana? Nah, ini ujungnya dari mana nih? Si perpotongan antara Y sama dengan 2X dan Y sama dengan X kuadrat. Perpotongnya itu kan di ini kan, di sini. Di X sama dengan 0. Maka batas bawahnya tuh X sama dengan 0. Karena yang paling kiri itu 0. Nah, terus perpotongan yang kedua ada di sini. Pokoknya kan kayak kalau misalnya awalnya kan DY itu dari sini ke sini. Terus DX-nya tuh dari mana ke mana? Dari sini sampai mana?
si panjangnya itu loh, yang mau kita cari volumenya. Dari 0 sampai sini. Nah, kita kan nggak tahu ya, ini titiknya tuh di mana. Ya udah, karena titik potong ya, otomatis Y-nya juga sama, X-nya juga sama. Ya udah, karena Y-nya sama dengan Y ini, jadi kita bisa, oh mending kayak gini aja deh. Y1 sama dengan Y2. Katakanlah ini Y1, ini Y2. Maka X kuadrat maka X kuadrat sama dengan 2X. Karena kan Y1 di sini sama dengan Y2 di sini. Nah, kita pindah ruas, jadi X kuadrat min 2X sama dengan 0. Nah, kita faktorin jadi X kali X min 2 sama dengan 0. Nah, otomatis X-nya tuh kalau nggak 0, ya 2. Nah, X sama 0 itu kan di sini perpotongannya. X sama 2 di sini. Ya udah, otomatis dari kiri ke kanan. Kirinya tuh 0, kanannya tuh 2. Nah, kayak gitu. Nah, dia nyuruhnya cuma nentuin ini doang. Ya udah, mau kita sekalian kerjain aja lah ya. Ini karena kita integralkan terhadap terhadap Y, X-nya anggap konstan. Jadi integral dari X terhadap Y, ya XY kan. Jadi XY. Dengan batasnya adalah X kuadrat 2X. Dan batas atasnya 2X. dx. Nah, ini kayak biasa. Masukin ke Y. Karena kan awalnya Y kan ya. Jadi X kali 2X dikurangi X kali X kuadrat. dx. Benar kan ya? Oh ya benar. Oke. Kita ini. Jadi 2X pangkat 2 dikurangi X pangkat 3 dx. Oke, kita integralkan terhadap X. Ini kayak biasa lah ya. Jadi integral dari 2X kuadrat adalah 2/3 X pangkat 3. Integral dari X pangkat 3 adalah 1/4 X pangkat 4. Kita evaluasi dari 0 sampai 2. Nah, 2-nya kita masukin ke sini. Nanti bakal dapat 16/3. Sorry. Ya, 2-nya kita masukin ke sini. Sini dulu. Jadi 16/3 kan. Terus 2-nya masukin ke sini juga. Jadi min um, min 16/4. Berarti min 4. Nolnya masukin ke sini juga. Jadi 0. Pokoknya jadi 16/3 min 4. 16/3 dikurangi 4, hasilnya 4/3. Jadi ini hasilnya. Oke. Bingung nggak, guys? Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau bingung, tanyain aja, guys. Oke. Aku tunggu sampai 5 ya. Kalau misalnya nggak ada yang nanya, aku anggap aman. Oh ya, jangan malu nanya. Serius, daripada gak paham. Oke, aku hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk soal ini aku anggap aman. Nanti aku bakal share juga kok si catatannya. Langsung di sini mungkin. Oke, ini soal yang ketiga. Ini sama, dia dari fakultas lain juga. Oke, diberikan integral. Jadi fungsi fx, y kita integralkan terhadap y dengan batas bawahnya itu 2x dan batas atasnya min x plus 3. Terus kita integralkan lagi terhadap sumbu x
dengan batas bawahnya itu 0 dan batas atasnya itu 1. Oke, kita disuruh menggambarkan daerah pengintegralannya. Maksudnya itu kayak yang ini nih. Ya daerah yang yang kayak gini. Daerah tuh yang ini nih. Karena kan kalau untuk menggambarin 3 dimensinya susah, jadi kita cukup menggambarkan daerah pengintegralannya. Kita gambarin dulu koordinat kartesius. Oke, pokoknya kalau misalnya gambarin daerah pengintegralan, kita gambarin yang ada di sini, yang ada di batas-batas pengintegralannya. Nah, kita lihat nih, ini kan awalnya kita integralin terhadap y. Nah, otomatis ini tuh kan fungsi y sama dengan kan. Ini pun y sama dengan. Nah, kalau misalnya dx, ini tuh x sama dengan, x sama dengan. Kita gambarin dulu yang y sama dengan 2x. Kok hilang ya? Nah, y sama dengan 2x itu kan kayak gini kan. Atau mungkin kita bisa lebih rapi ya. Wait. Oke. Kalau x-nya y sama dengan 2x. X-nya 0, y-nya 0, x-nya 1, 2. Oke. Ini merupakan gambar y sama dengan 2x. Terus habis itu kita disuruh menggambar y sama dengan min x plus 3. Nah, kalau misalnya kalian bingung grafik y sama dengan min x plus 3 tuh kayak gimana, ya udah kalian tinggal masukin substitusi. Misal substitusi random ya. Misal kalau x sama 0, y-nya itu 3 kan. Berarti x sama 0, y itu 3. Berarti di sini. Terus kalau misalnya x-nya 1, y-nya berapa? Y-nya 2 kan. Di sini. Nah, sebenarnya 2 titik pun cukup. Di situ kalian langsung tarik garis. Itu batas yang bagian dy-nya. Nah, batas yang dx-nya mana? Kan dx tuh udah aku bilang kan tadi x sama dengan x sama dengan. Nah, x sama dengan 0. X sama dengan 0 tuh kayak gimana? X sama dengan 0 tuh ini, sumbu y. Karena kan mau diubah y-nya beberapa pun, x-nya tetap 0 kan? Berarti di sini batasnya. Terus x sama dengan 1. X sama dengan 1 tuh gimana? X sama dengan 1 kayak gini. Karena y-nya berubah segimanapun, misal y-nya sama dengan 1, y sama dengan 2, y sama dengan 3, x-nya kan tetap sini kan, di 1. Karena gitu, kayak gini. Nah, daerahnya mana? Daerahnya itu yang apa ya? Yang dihimpit atau pokoknya yang menjadi yang dihimpit oleh semuanya, semua daerah, semua batas-batas ini. Nah, which is daerahnya ini. Nah, itu daerah pengintegralannya. Atau kita bisa kasih simbol R. Jadi ini daerah pengintegralannya. Oke, sampai sini paham nggak? Itu yang bagian A. Karena kan, ya, ini kan sumbu y sama dengan min x plus 3. Ini y sama dengan 2x. Ini x sama dengan 1. Ini x sama dengan 0. Oke. Ada yang mau ditanyain? Aku hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sebenarnya kalau misalnya ada yang mau ditanyain di soal sebelumnya, tanyain aja ya. Gak apa-apa. Kalau misalnya ternyata aku gak denger, nanti langsung kirim chat aja di sini. Oke. Nah, itu yang A. Yang B-nya tuh dia disuruh
untuk mengubah urutan integralnya menjadi dx dy. Oke, kita harus tahu dulu nih awalnya kayak gimana. Awalnya itu kan dy dx. Nah, aku udah bilang tuh yang tadi. Oh ini nih. Kalau dy dx tuh partisinya tuh kayak gini. Nah, tapi kalau dx dy kayak gini. Ini sebenarnya buat penyederhanaan doang ya. Nah, dy dx tuh berarti awalnya kayak gini kan. Nah, ini tuh dipartisi dari sini sampai sini. Pokoknya kayak ini tuh berpindah dari sini. Dapatlah daerahnya. Nah, kalau dx dy kayak gimana? Ya udah, dx dy berarti kayak gini. Nah, tapi kalian harus lihat nih, dx dy. Seandainya kita kalau dari sini sampai sini, gimana ya ngejelasinnya? Tunggu. Oke, eh, aku butuh waktu sebentar. Nah, ini kalau dy dx. Kalau dy dx itu kan, kalau kita pindah dari sini ke sini, ini tuh kan nggak ada perubahan terhadap fungsinya kan. Ini kayak batas bawah sama batas atasnya pun sama gitu. Kayak batas bawahnya, ya udah fungsi y sama dengan 2x, makanya di sini jadi 2x. Batas atasnya pun sama, bakal tetap jadi y sama dengan min x plus 3. Itu yang dy dx. Tapi kita lihat kalau misalnya eh, apa sih namanya? Dx dy. Lihat nih di bawah. Dari bawah, batas bawahnya tuh kan kalau misalnya dx dy, dari sini, dari ujung ini sampai ujung ini kan. Nah, berarti dari x sama dengan 0 sampai x sama dengan y per 2. Nah, sini. Tapi kalau misalnya waktu habis dari sini ke sini, itu berubah. Bukan garis yang merah lagi. Nah, pokoknya dari sini ke sini, nah sampai sini. Ini tuh batas atasnya tuh yang merah. Tapi waktu udah pindah ke sini, batas atasnya tuh jadi yang hitam. Nah, tuh. Maka dari itu, ini bakal berlaku teorema yang tadi. Yang ini. Yang si luas daerahnya tuh bisa dipecah jadi 2. Ini sekalian belajar UAS lah ya. Gua yakin ini bakal ada sih. Kita eh, bagi. Jadi ini R1, ini R2. Oh, atau bawahnya ini. R2, ini R1. Kita buat partisi kayak tadi. Nah, kita lihat nih. Di R1 dulu. Kita lihat di R1. Gimana ya? Oke, kita tulis dulu. Integral dari f x y terhadap dx. Nah, kalau terhadap dx, batas bawahnya tuh yang paling kiri. Batas atasnya yang paling kanan. Nah, ingat, kalau dx itu kan x sama dengan. Berarti di sini yang paling kiri, batas bawahnya tuh x sama dengan 0. X sama dengan 0. Atau langsung 0 pun nggak apa-apa sih. Kita lihat yang kanan. Ini bakal jadi batas atasnya. Yang kanan tuh bersinggungan sama grafik apa? Grafik y sama dengan 2x. Tapi ini kan bentuknya y sama dengan 2x kan. Kita harus mengubah jadi x sama dengan. Maka dari itu, kita tinggal ubah. Kita bagi kedua ruas dengan 2. Jadi x sama dengan y per 2. Maka dari itu, batas atasnya untuk daerah yang R1 ini adalah
X sama dengan Y per 2. Aduh. Yang ini paham nggak? Ini belum beres sih. Oke, Oke, makasih reaksinya. Nah, terus kita lihat nih. Ini kan baru dx. Kita mau ngintegralin dari mana sampai mana dy-nya. Dari sini sampai sini kan. dy. Integralin lagi. Nah, batas bawahnya tuh yang paling bawah ini. Yang paling bawah di R1. Which is 0 kan. Kita lihat batas atasnya. Di sini. Di sini tuh berapa sih? Nah, kita bisa lihat. Nah, ini tuh kan perpotongan antara X sama dengan 1 dengan sumbu Y sama dengan 2 kan. Atau sumbu Y sama dengan min X plus 3. Kita bisa masukin Y sama dengan 1 ke sini atau ke sini. Sama aja. X sama dengan 1 kita masukin ke sini. Jadi 2 kan. Maka batas atasnya tuh adalah 2. Karena kan dari sini sampai sini. Untuk partisi yang ini. Oke. Ya, Pak. Oke, itu yang bagian R1. Bagian R2. Bagian R2-nya kayak gimana? Bagian R2-nya adalah, yaudah, sama kayak tadi. Kita buat partisi juga. Konsepnya sama. Fx, Y, karena bentuknya kayak gini kan ya, dx. Nah, kita lihat batas bawahnya. Batas bawahnya tuh adalah yang bagian paling kiri dari partisi. Which is sama kayak tadi, x sama dengan 0. Atau kita langsung 0 aja lah ya. Nah, kita lihat paling kanannya di R2 di sini. Paling kanannya adalah Y sama dengan min X plus 3. Ya kan? Ini batas bawah, batas atas. Batas bawahnya paling kiri, batas atasnya paling kanan. Nah, karena ini dx, harus X sama dengan kan? Yaudah, kita ini ubah. Si Y sama dengan min X plus 3-nya. Jadi X sama dengan. Jadi X sama dengan X sama dengan 3 min Y. Habis lagi. Yaudah, sini tulis X sama dengan 3 min Y. Oke, aman nggak di sini? Soalnya jujur ini emang harus paham sih, biar kayak nggak asal. Kalau paham, kasih reaction. Oke, thank you. Nah, habis ini, kita lihat tuh. Kita mau jumlahin si partisi-partisi ini tuh dari mana? Sampai mana? DY kan? Nah, lihat batas bawahnya. Batas bawahnya tuh titik ini. Titik ini tuh berapa sih? Waktu Y sama dengan berapa? Ya, yang tadi. Y sama dengan 2. Nah, ini kan titik ini tuh 2 kan? Nah, terus lihat nih. Titik ini. Ini, sorry. Ini tuh bakal jadi batas atas di sini. Nah, ini tuh Y-nya berapa? Waktu si X-nya sama 0. Berarti pakai yang ini. Kita masukin X sama 0 ke sini. Jadi Y-nya tuh 3. Maka batas atasnya adalah 3. Oke. Jadi kayak gini. Ada yang mau ditanyain nggak? Sumpah kalau misalnya nggak ada yang nggak ngerti, bilang aja bagian mana yang nggak ngerti. Nanti aku coba jelasin ulang. Oke. Aku hitung lagi ya, sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, ini sebenarnya fun fact, kenapa? Maksudnya kayak tutor-tutor dari kita tuh sebenarnya nggak terlalu pengen bahas materi ini karena ya ribetnya ini visualisasi dan ya segala macam kayak gini lah. Cuman bisa lah. Oke.
Lanjut ke soal yang 7. Oke. Misalkan R sama dengan ini, S, Y, di mana X-nya itu dari min 2 sampai 2, dan Y-nya itu dari 0 sampai 1. Ini tuh maksudnya tuh daerahnya kan, daerah ini. Ini bakal menjadi penentu untuk batas bawah dan batas atasnya. Fungsinya ini, X per 1 plus X pangkat 4Y, dA. Nah, kita disuruh menghitung. Oke. Jadi ini bisa dibilang tipe yang medium kesusah. Nah, langkah pertama, kayak tadi, kita gambarin dulu si daerah pengintegralannya, atau daerah, ya ini, daerahnya, daerah R ini. Pakai koordinat kartesius. Biar kita tuh bisa menerjemahkan si soalnya. Nah, lihat, si sumbu X-nya tuh dari min 2 sampai 2. Berarti dari sini nih. Dari min 2 ini sampai 2. Sudah kita titikin dulu aja lah ya. Terus sumbu Y-nya itu dari 0 sampai 1. Jadi dari sini sampai 1. Ya katakanlah inilah biar jelas. Nah, habis ini kita bikin sebuah persegi panjang. Karena kan, bikin sebuah persegi panjang. Nah, itu daerahnya tuh bakal kayak gini. Jadi, daerah pengintegralnya tuh adalah yang ini. Oke. Di sini kita bebas mau mempartisinya terhadap sumbu X atau sumbu Y. Nah, kita partisinya bikin kayak gini aja lah ya. Nah, ini tuh bakal jadi apa? Coba aku nanya deh. Kalau misalnya bentuk partisinya kayak gini, ini bakal jadi DY DX atau DX DY? Itu aku udah ngasih kok. Siapapun tolong jawab aku. Ini bakal jadi, DA-nya bakal jadi DY DX kalau misalnya partisinya kayak gini, atau DX DY? Kalau nggak aku, DX. oke, benar. Ini bakal jadi DY DX. Di sini kita tulis soalnya. X per 1 plus X pangkat 4Y DY DX. Nah, kita lihat dulu nih yang DY-nya. Buat kita nentuin batasnya, batas bawah sama batas atas. Nah, sebenarnya, benar. Oh, oke. Oke, nggak apa-apa. Benar, DY DX. Nah, kita harus lihat juga kan si em, batasnya. Batas bawahnya itu yang mana? Yang ini. Waktu Y sama dengan 0. Kita tulis Y sama dengan 0. Atau langsung angkalah 0. Sampai mana? Batas atasnya itu yang ini. Anjir. Ini. Sampai 1. Y sama 1 atau 1. Nah, terus batas yang X-nya tuh dari mana sampai mana? Batas bawah yang X itu kan dari yang ujung kan? Di sini sampai sini. Karena kan kita menjumlahkan ini dari ujung sini sampai ujung sini. Jadi dari min 2 sampai 2. Oke, di sini. Kita tinjau deh. Tinjau. Integral dari X plus 1 plus X pangkat 4Y dy.
Sebenarnya emang bisa X-nya tuh dikeluarin, karena ini kan terhadap Y. Misal kayak gini. Tapi ini tuh bakal susah, karena si Y-nya itu tuh-nya tuh sama X pangkat 4, dan ini tuh kita susah mengotak-atiknya. Gitu loh. Sebentar. Nah, maka dari itu, kita ubah perintegralnya. Kita balik. Jadi, dx dy. Kita balik. Nah, kalau misalnya angka tuh kita bisa langsung eh, balikan. Apa perlu meninjau kayak tadi. Tapi kalau misalnya dalam bentuk fungsi fx, dalam bentuk fungsi yang punya variabel x atau y, itu kita harus meninjau kayak yang tadi. Betul. Nah, kayak gini. Sebenarnya selain itu, selain untuk mempermudah pengintegralan, kita juga bisa ngelihat dari sifatnya nih. Kalian ingat nggak bahwasannya kalau misalnya fungsi genap, kalau misalnya ada integral dari min a sampai a, itu tuh eh, dari fx. Itu tuh hasilnya bakal jadi 2 kali integral dari 0 sampai a fx. Ini yang waktu kalkulus 1. Terus kalau misalnya fungsi ganjil, ini tuh kalau misalnya ada dari min a sampai a, fx, oh sorry, fx dx ya. Ini kita sekalian latihan UAS lah ya. Nah, kalau fungsi ganjil tuh bakal jadi 0. Ini sifat waktu kita pelajarin di kalkulus 1. Nah, fungsi genap tuh apa? Fungsi genap tuh waktu misalnya, awalnya kan fungsi fx nih. Kita masukin f min x. Fungsi genap tuh bakal sama dengan fx. Ini genap. Tapi kalau misalnya fungsi ganjil, kita masukin f min x, bakal samanya dengan min fx. Nah, lihat nih. Kita lihat batas pengintegralannya. Sorry, aduh, salah. Dari min 2 sampai 2. Ini sama kan? Dari min A sampai A. Nah, kita lihat, kita cek nih fungsinya. Apakah ini fungsi genap atau fungsi ganjil? Kita cek. Cek fx, y. Fx. Karena kan kita terhadap x dulu kan. Kita masukin f min x. Si x-nya kita ganti dengan min x. Ini bakal sama dengan kayak min x per 1 plus min x pangkat 4 kali y. Min di pangkat genap itu bakal jadi positif. Jadi min x per 1 plus x pangkat 4 y. Nah, padat banget ya. Nah, ini tuh kan sama aja kayak min x per 1 plus x pangkat 4 y. Nah, ini tuh sama aja kayak fx kan. Fx yang di awal. Jadi sama dengan min fx. Nah, karena f min x sama dengan min fx, itu merupakan fungsi ganjil. Maka dari itu, ini hasilnya bakal 0. Jadi 0 sampai 1, dari 0 dy, ya udah, integral 0 ya 0. Jadi hasilnya 0. Nah, itu sebenarnya kegunaan untuk menukar-nukarnya. Kalau misalnya ada yang kayak gini, terus awalnya kalian dy dx, tapi ininya di sini, di awal, kalian bisa tukar. Terus kalian cek, apakah itu fungsi genap atau fungsi ganjil. Kalau fungsi ganjil, itu bakal lebih gampang buat eh, nentuin hasilnya. Karena fungsi ganjil itu integral dari min A sampai A-nya 0.
kayak gitu. Oke, mungkin ini soal bonus, tapi gua nggak tahu sih besok bakal ada atau enggak. Aman nggak ini? Emang ini lebih susah sih. Kalau aman react, kalau misalnya nggak aman langsung tanyain. Jangan malu buat tanya. Oke, aku hitung sampai 5 ya. Sumpah, ada yang nanya nggak? Ada yang masih belum paham nggak? Oke, lanjut ya. Karena nggak ada yang nanya, aku lanjut ke soal selanjutnya. Oke. Jadi ini tuh emang kendalanya karena 3 dimensi kan. Dan untuk ngebayangin 3 dimensi itu agak susah. Jadi ya udah. Tentukan volume benda pejal di antara permukaan Z sama dengan 3x kuadrat plus 2y kuadrat dan bidang Z sama dengan 5 yang terletak di atas persegi panjang R sama dengan ini. Gue bisa gambarinnya enggak ya? Nah, ini hitungannya kita belajar bareng lah ya. Nah, lihat nih. Karena ini, duh, sorry, ada yang apa? Nah, jadi sebenarnya secara gambaran kasar ya, ini hampir sama kayak yang tadi. Jadi, ini misalkan sumbu X, sumbu Y, ini sumbu Z. Daerah R-nya tuh kan yang ini ya, ya katakanlah kotak. Terus ini tuh ada dua, dua bidang atau dua permukaan. Permukaan yang ini, katakanlah ini, terus ada yang di atasnya lagi. Ya, intinya kayak gitulah, kebayang lah ya. Pokoknya kayak, pinjam kertas, please. Aduh, pinjam kertas. Gak apa-apa. Kelihatan nggak ya? Oke. Ini yang paling bawah nih. Ini tuh merupakan si R-nya. Terus ini tuh merupakan bidang. Misal katakanlah ini Z1 yang ini. Ini tuh R-nya, ini Z1-nya, ini di atasnya. Nah, terus ada di atasnya lagi, suatu Z lagi. Gimana ya? Oke. Ini R, ini Z1, ini Z2. Nah, kayak gini. Nah, dia tuh nyuruh buat nentuin volume. Volume dari sini sampai sini, di antara dua permukaan ini. Tapi dengan batasannya tuh yang R di bawah. Susah ya? Nah, ini. Ya, pokoknya kayak gitulah. Karena kan gini, ini tuh bakal jadi batas. Misal, gue mau nentuin volume ini nih. Volumenya tuh yang ini doang nih. Nah, ini kan kalau misalnya ke atas, bakal jadi volume gitu kan. Nah, ini pun sama kayak gini. Bakal jadi kayak terus gitu. Jadi volume yang itu tuh yang ini doang, yang di antara Z atas sama Z bawah. Nah, ini kayak gitu. Nah, mungkin kita bisa gambarin dulu ya si daerahnya. Sebenarnya ya biasain kita gambarin lah daerahnya. Nah, ini daerah di XY. Lihat, X-nya tuh dari 0 sampai 1. Berarti katakanlah di sini. Ya, emang 0 sini ya. Sini 0, di sini 1. Terus, em, itu yang X dari X-nya itu dari 0 sampai 1. Terus Y-nya itu dari 0 sampai 1 juga. Sini. Kita bikin persegi. Karena emang bakal membentuk persegi kan. Nah, ini merupakan daerah R-nya. Daerah yang di bawah ini nih. Yang paling bawah, yang menjadi pacuan untuk membuat volume. Nah, kita bebas. Mau ngepartisi kayak gini, atau kayak gini. Bebas. Ya udah, karena kita udah ini, tadi
kita sekarang partisinya kayak gini. Oke, mau nanya lagi. Ini dy dx atau dx dy? Jawab yes. Ini dy dx atau dx dy? Kalau misalnya partisinya kayak gini. dx Aku, dy. oke, dx dy. Benar. Ini dx dy. Nah, kita hitung satu-satu aja lah ya. Karena ada 2 permukaan, kita hitung satu-satu volumenya. Permukaan volume 1. Volume 1. Karena kita kan nggak tahu ya volume mana yang lebih tinggi sama yang lebih bawah. Jadi kita hitung satu-satu. Katakanlah volume satunya yang Z1 ini. Nah, ini kan bakal jadi integral dari fungsinya, which is 3x kuadrat plus 2y kuadrat. Nah, ini dx dy kan, dx. Nah, kita lihat batas bawahnya. Batas bawahnya itu yang paling kiri. Yang paling kiri itu waktu x sama dengan 0. Oh, sorry. Batas atasnya, waktu x-nya yang paling kanan, atau partisinya yang paling kanan ini. Waktu x-nya sama dengan 1. Nah, habis dx, dy. Nah, si partisi ini tuh bakal dari mana sampai mana sih? Nanti dari sini ke sini nih, kita ngejumlahin. Batas bawahnya tuh dari sini. Batas atasnya ke sini. Nanti batas bawahnya 0, batas atasnya 1. Oke, kita integralkan kayak biasa. Kita dari yang dalam dulu ya, terhadap x. 3x kuadrat, diintegralin. Jadi 3/3 x pangkat 3, atau kita langsung aja 1, plus 2y kuadrat. Ini anggap konstan kan? Jadi kita langsung aja kasih x. 2y kuadrat x. Jangan lupa batas bawahnya. Batasnya dari 0 sampai 1. Oke, kita evaluasi. Kita masukin jadi 1 plus 2y kuadrat dy. Ini biar cepat aja ya. Ini kita integralin kayak biasa lagi. Jadi y plus 2/3y pangkat 3. Dari 0 sampai 1. Nah, satunya substitusi dikurangi yang substitusi 0. Jadi 1 plus 2/3 jadi 5/3. Oke, itu yang volume yang 1. Atau integral yang pertama. Baru yang ini doang. Terus ada bidang Z sama dengan 5. Ya udah, kita tulis yang volume 5-nya. Volume 2-nya. Nah, kalau Z sama dengan 5 gimana? Ya udah, tulis aja 5 di sini. Nah, karena partisinya kayak gini, ya udah kita samain ya kayak gini. Dx, dy. Nah, sama batas bawahnya itu yang ini. Karena ya paling kiri lah, dx. Ini paling kiri, batas atasnya paling kanan. Jadi 0 sampai 1. Mau dibawa kemana? Si ini. Ini bakal dijumlahin dari mana ke mana? Dari 0, y sama 0, sampai y sama 1. Nah, kita integralkan terhadap x, jadi 5x dy. Oh iya, lupa. Maaf. Terus kita evaluasi dari 0 sampai 1. Jadi 5 dy. 5 dy diintegralin. Jadi 5y dari 0 sampai 1. Volume yang kedua adalah 5. Oke. Kan ini R-nya. Ini R-nya. Ini kecil ya, ini berkecil. Ini fungsinya. Fungsi yang pertama. Iya, ini fungsi yang pertama. Terus ini fungsi yang kedua. Di atas. Lebih atas. Nah, kita tuh mau nyari volume di sini, di antara ini. Nah, ya udah, berarti volume yang lebih besar ini, karena kan volume yang lebih besar itu sebenarnya dari bawah ke atas. Terus volume yang lebih kecil tuh dari sini ke sini.
Kalau misalnya yang volume yang besar dikurangi yang volume yang kecil, bakal hasilnya yang di antara yang dua ini. Jadi kita kurangkan. Volumenya adalah V1, V2, sorry. V2 dikurangi V1. Pokoknya yang besar, yang lebih besar atau yang lebih atas dikurangi yang lebih bawah. Jadi 5 dikurangi 5/3. Hasilnya 10/3. Kayak gitu. Oke. Ada yang ditanyain nggak? Atau aman? Aman nggak penjelasan aku barusan? Atau gaje? Emang gaje sih, cuman kalau nggak ngerti langsung tanya aja. Oke, thank you reaksinya, guys. Oke, itu soal tipe, ya kayak gitulah. Kita lanjut. Nah, sekarang kita latihan untuk mengubah urutan pengintegralan. Soalnya aku 90% yakin bahwasanya ini 100% bakal ada di UAS. Jadi kita belajar juga. Dan ini bisa kemungkinan ada juga di besok. Jadi kayak misalnya bakal ada integral berulang. Nah, si fungsinya tuh bakal lebih susah kalau misalnya dy dx. Lu tuh harus menukarkannya. Oke, seperti yang udah aku bilang tadi ya. Kita lihat nih, batas pengintegralannya. Ini tuh ada fungsi atau ada variabel. Kita nggak bisa begitu aja. Kita tukar dy dx-nya. Terus kita tukar ini jadi ke sini, ini jadi ke sini. Nggak bisa. Nah, caranya gimana? Caranya kita harus ngegambarin dulu. Sebenarnya aku sambil ngecas dulu. Sebentar. Ah, oh, oke. Ubah urutan pengintegralan dari integral berulang berikut. Nah, sebenarnya di sini nggak disuruh ngitung ya, cuman di situ emang kita dilatih untuk mengubah pengintegralnya. Nah, langkah pertama adalah kita menggambar si daerah-daerah ini. Pokoknya kebanyakan langkah untuk subtopik ini tuh menggambar sih. Nah, lihat nih. Ini Y, BY dulu kan. Berarti ini tuh Y sama dengan Y sama dengan 2X, Y sama dengan 0. Kalau Y sama dengan 0 tuh di mana? Y sama dengan 0 tuh di sini. Ya, sumbu X lah ya. Ini adalah Y sama dengan 0. Ini ada. Nah. Terus 2X. 2X tuh kayak gimana grafiknya? Ya, kurang lebih kayak gini lah. Garis lurus kayak ini. Ini adalah Y sama dengan 2X. Nah, ini kan udah ya, Y sama dengan 2X, terus Y sama dengan 0. Terus kita lihat yang lain. Ini bagian dy, ini bagian dx. Otomatis ini jadi x sama dengan x sama dengan 0 di mana? X sama dengan 0 tuh di sini. Karena kan berapapun y-nya, x-nya 0. Nah, terus ini x sama dengan 2 di mana? X sama dengan 2 katakanlah di sini. X sama dengan 2. Oke. Jadi kayak gitu. Nah, terus daerah pengintegralannya itu yang mana? Daerah pengintegralannya itu yang ini. Karena kan itu dihimpit atau pokoknya kayak di apa ya namanya? Ya dihimpit sama semua daerah ini kan yang udah kita gambar. Y sama 0, X sama 2, Y sama 2, Y sama 2X, X sama 0. Maka daerahnya itu yang ini. Aku gambar deh. Aku warnain. Jelek banget. Nah, ini.
Oke. dx. Awalnya tuh kayak gini kan. Itu dx. Tapi akhirnya kita mau ngubah. Jadi kayak gini. dx dy. Oke. Di sini kita tulis dulu. fx, y. dx dulu ya. dx dulu. Nah, kita lihat nih. dx. dx tuh batas bawahnya yang mana? Batas bawahnya tuh yang ini kan. Nah, kita lihat nih. Batas bawahnya tuh ada di sumbu ini. Y sama dengan 2x. Karena kan kalau misalnya ini dipindah ke atas, bakal bergantung sama ini kan, sumbu ini. Karena batas bawahnya tuh Y sama dengan 2x. Tapi ingat, ini dx. Otomatis batas bawahnya tuh harus x sama dengan. Maka kita ubah dulu jadi x sama dengan. Maka ini jadi x sama dengan Y per 2. Batas bawahnya adalah x sama dengan Y per 2. Nah, yang ini. Batas atasnya gimana? Batas atasnya. Batas atasnya yang di kanan. Yang paling kanan dari partisi. Apa? Yang paling kanan. Ada di x sama dengan 2. Ya udah, kita tulis x sama dengan 2. Atau langsung aja 2. Suara gue jelas gak? Kalau nggak aman, langsung chat aja ya. Oke, ini partisi ini. Aduh, partisi ini mau dibawa kemana pun jumlahnya? Of course, dari sini ke sini. Berarti si bagian D-nya tuh dari 0 kan? Dari titik 0 sampai yang atas. Nah, ini tuh ya sama dengan berapa? Kita kan nggak tahu ya, ini di titik Y sama dengan berapa. Tapi ini tuh perpotongan antara X sama dengan 2 dengan Y sama dengan 2X. Ya udah, tinggal ini X sama dengan 2, kita masukin ke sini. Dapatlah Y-nya, Y di sini. Ini tuh berarti 2,4. Karena kan 2 dimasukin ke sini jadi 4. Jadi Y sama dengan 4 di sini. Dari 0 sampai 4. Gitu. Oke. Nah, jadi jawabannya ini. Ada yang mau ditanyain nggak? Atau aman? Kasih reaction ya. Oke, thank you. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Sorry. Nah, seperti biasa, pertama kita harus menggambarkan lagi si koordinat kartesisnya. Gak apa-apa ya, ngulang-ngulang biar kalian juga paham. Soalnya eh, kombinasi soal-soal sebenarnya tadi udah sih. Em, aku aku tawarin deh. Kalian mau aku ngejelasin yang B atau D? Yang B ini atau D ini? Pilih salah satu. Boleh langsung on mic atau di chat ya. Mau yang B atau mau yang D? Oke, D. Oke, kita jelasin yang D ya. Yang B kalian kerjain sendiri. Oke, di sini awalnya tuh kan dx dy. Kita mau ngubah ke dy dx. Tapi sebelum itu, kita harus menggambarin dulu si batas-batasnya ke koordinat kartesius. Nah, karena ini tuh kan dx, otomatis ini tuh x sama dengan. Bawahnya pun sama, x sama dengan. Oke, kita tulis dulu ya. Kita kita bisa kodrat tuh. X sama dengan akar y plus 1. Nah, biar mempermudah perhitungan, kita bisa kuadratkan kan. Ini bakal jadi x kuadrat plus y, sorry, x kuadrat sama dengan y plus 1. Nah, maka y sama dengan x kuadrat min 1. Oke, itu batas yang atas. Batas bawahnya gimana? Sebelum kita gambarin yang ini, kita lihat dulu yang bagian min akar y plus 1. X sama dengan min akar y plus 1.
Kita kuadratkan lagi. Kalau dikuadratkan kan negatifnya hilang. Jadi X kuadrat sama dengan Y plus 1. Oh, sama ini grafiknya. Jadi Y sama dengan X kuadrat min 1. Udah. Nah, di sini kita bisa gambarin. Oke, kita tahu kan grafik X kuadrat. Grafik X kuadrat tuh kayak gini nih. Jelek gak apa-apa ya. Nah, ya katakanlah ini Y sama dengan X kuadrat. Nah, kalau X kuadrat min 1 kayak gimana? Kalau X kuadrat min 1, dia tuh bakal berpindah ke bawah sebanyak satu satuan. Otomatis kan awalnya kayak gini. Dia tuh bakal berpindah kayak gini. Begitu. Jadi, Y sama dengan X kuadrat min 1 tuh bakal ada di sini. Oke. Nah, ini batas bawah sama batas atasnya udah kita gambarin. Selanjutnya, yang batas atas sama batas bawah dari DY. Ini kan bakal jadi Y sama dengan. Ini pun Y sama dengan. Y sama dengan 0. Kayak gimana? Lengkapin dulu. Nah, Y sama dengan 0 itu bakal ada di sumbu X kan. Karena kan berapapun X-nya, Y-nya bakal 0. Itu yang Y sama dengan 0. Y sama dengan min 1 di mana? Di sini. Bakal ada di sini. Ini Y sama dengan min 1. Oke. Lantas si daerah pengintegralan itu yang mana? Daerah pengintegralan itu kan yang dihimpit atau yang dikepung lah, dikepung sama batas-batas pengintegralan. Ya, yang dikepung itu kan ini. Otomatis daerah pengintegralan itu yang ini. Karena dia tuh kayak dikepung sama Y sama dengan 0, Y sama dengan min 1, sama Y sama dengan X kuadrat min 1. Jadi daerah pengintegralan itu yang ini. Oke, tadi. Tadi itu di partisi terhadap dx kan. Berarti awalnya tuh kayak gini. Dx dy kayak gini. Nah, tapi kita disuruh ngubah. Jadi dy dx. Dy dx berarti kayak gini. Soal maunya kayak gini. Oke, ini gampang sih. Sorry. Oke, kita tulis dulu. Integral dari fx, y. dy kan ya. Dy dx. Nah, kita tentuin dulu batas bawah yang dy-nya dulu. Dy, batas bawahnya di mana? Di sini. Dia tuh batas bawahnya bakal ada di kurva ini kan. Kurva ini. Y sama dengan X kuadrat min 1. Karena kan ketika ininya bergerak nih, bakal berubah mengikuti ini kan. Partisinya bakal berubah mengikuti Y sama dengan X kuadrat min 1 kan. Otomatis batas bawahnya adalah Y sama dengan X kuadrat min 1. Y sama dengan X kuadrat min 1. Atau kita langsung tulis X kuadrat min 1 pun nggak apa-apa. Dan kebetulan ini udah udah Y sama dengan kan. Ini X kuadrat min 1. Batas atasnya di mana? Batas atasnya tuh yang ini. Yang ini. Ini. Tuh. Ini kan kalau digerakin dari sini ke sini, nggak berubah kan batas atasnya. Ya udah, berarti sampai Y sama dengan 0 atau 0 di sini. Itu baru yang dy. Dx-nya kayak gimana? Dx-nya, kita mau ngejumlahin ini dari mana ke mana? Dari sini ke sini kan? Nah, kita harus tahu dulu titik ini berapa, titik ini berapa. Oke, sorry. Nah, ini tuh berarti buat kita cari buat cara kita nyari tahu titik ini tuh si kurva ini harus sama dengan 0 kan y-nya. Karena kan y-nya tuh di posisi sama dengan 0. Yaudah, kita tulis dulu. Kita korek dulu. Y sama dengan 0.
Otomatis X kuadrat min 1 sama 0. Jadi X min 1, X plus 1 sama 0. Maka X sama dengan 1 atau X sama dengan min 1. Nah, otomatis ini min 1, ini 1. Nah, jadi si partisi ini itu bakal dijumlah dari X sama dengan min 1 sampai X sama dengan 1. Jadi dari X sama dengan min 1, atau kita langsung tulis. X sama dengan min 1, sorry. Min 1 sampai 1. Ini jawabannya. Oke. Aman nggak? Ada yang mau ditanyain? Kasih reaction ya, guys. Biar aku bisa. Oke, thank you. Oke, kalau misalnya nggak ada yang ditanyain, kita lanjut. Ini dulu. Oke, ini adalah contoh soal yang kita memaksakan untuk mengubah posisi. Sudah, kita kayak biasa ya, kita gambarin dulu si koordinat kartesius dari daerah atau daerah pengintegralnya. Y ini X. Oke, ini ya tuh kan awalnya dy kan. Otomatis ini Y sama dengan, ini Y sama dengan. Jadi dari Y sama 0, Y sama 0 berarti di sini. Sampai Y sama dengan 1. Berarti katakanlah di sini. Oke, habis itu yang ini, yang batas atas dan batas bawah yang dx. Ini X sama dengan, ini X sama dengan. X sama dengan 0 di mana? X sama dengan 0 di sini. Nggak kelihatan ya? Kita cari warnanya. X sama dengan akar 3. Di mana? X sama dengan akar 3, udah katakanlah sini. Akar 3 tuh di antara 1 sama. Oke, di sini. Nah, awalnya itu kan dy dx. Dy dx itu berarti kayak gini kan, awalnya. Nah, kita coba sebelum ke situ kita coba integralkan dulu ya. Nah, kita tinjau biar gampang ya. Kita tinjau dulu yang dalamnya. 2x per x kuadrat plus y kuadrat plus 1 dikuadratkan dy. Nah, ini tuh bakal susah untuk diintegralin karena kalau kamu mensubstitusi yang di dalamnya pun gak bakal apa ya, menggantikan si x ini. Maksudnya kayak gak bakal bisa mempermudah pengerjaan integral. Sebenarnya kalau misalnya untuk mengenali pola mana yang apa ya, yang gampang atau enggak, kalian harus banyak baca soal. Oke. Nah, ini bakal susah kan? Susah. Tapi seandainya kita ganti dy, kita ubah atau kita ganti dy-nya jadi dx, ubah urutannya ya. X kuadrat plus y kuadrat plus 1 kuadrat dx. Nah, kita tuh bisa menggunakan metode substitusi. Jadi, katakanlah misal x kuadrat plus y kuadrat plus 1 sama dengan p. Maka 2x dx sama dengan dp. Nah, ini tuh kan kita menurunkan terhadap x. Otomatis y-nya tuh kita jadiin konstan. Otomatis yang bisa diturunin cuma ini doang kan. Jadi 2x dx sama dengan dp. Nah, lihat nih. Ada 2x dx. Nih, 2x dx. Ya, berarti itu bisa digantikan dengan si dp ini. Dan yang bawahnya pun kita bisa ganti. Otomatis, kalau misalnya dx duluan, itu lebih gampang. Nah, maka dari itu, kita ubah partisinya. Jadi kayak gini.
maka kita ubah posisi pengintegralannya. Nah, kita lihat nih di sini. Di batas-batas pengintegralannya tuh nggak ada variabel kan. Nggak ada misal akar 3x, nggak ada 1x, dan segala macam. Dan ini angka semua. Maka dari itu kita aman untuk membalikannya. Jadi kayak ini langsung dibalik ke sini, otomatis ini dibalik ke sini. Jadi aman. Pada itu kita bisa langsung aja integral 1 akar 3. Si kuadrat plus 1 kuadrat dy dx. Sorry. Udah ditukar ya. Jadi dx dy. Oke. Sebenarnya kalau aku sendiri ya, kalau aku ngerjain soal kayak gini tuh, kalau misalnya kita ngerjain langsung di sini, itu bakal berantakan kan. Nah, ini juga berantakan sih, cuman kayak better lah. Jadi lebih baik kita kerjain dulu yang di sini. Jadi di sini kita langsung mengevaluasi. Jadi di sini kita ganti 2x dx-nya jadi dp, dan si x kuadrat plus y kuadrat plus 1-nya jadi p. Jadi ini bakal jadi 1 per p kuadrat kan. Karena ini ada kuadratnya nih. Nah, integral dari 1 per p kuadrat adalah apa? Maka jadi min 1 per p plus c. Nah, kalau misalnya kita meninjau kayak gini, jangan lupa plus c-nya ya. Karena belum dievaluasi. Jadi min 1 per p. P-nya tuh yang ini. X kuadrat plus y kuadrat plus 1 plus c. Kayak ini hasil integralnya. Kita tulis lagi. 01. Kita tulis yang ini. Min 1 per x kuadrat plus y kuadrat plus 1. Kita evaluasi dari 0 sampai akar 3 dy. Nah, kenapa C-nya enggak? Karena ya ini di sini udah masuk ke integral tentu, maka konstannya enggak dimasukin. Oke, tinggal masukin. Jadi ini 0 sampai 1, akar ketiga masukin ke yang X. Jadi min 1 per 3. Oh ya, 3 plus Y kuadrat plus 1 dikurangi min 1 per 0 kuadrat plus 0 aja langsung. 0 plus Y kuadrat plus 1. dy. Nah, ini bakal jadi, nah ini kan min sama min positif, kita positifnya kedepanin. Jadi 1 per Y kuadrat plus 1 kurangi 1 per Y kuadrat plus 4 dy. Nah, ini ada yang familiar nih. 1 per Y kuadrat plus 1. Kita integralin kan. Nah, kalian ingat nggak? Integral dari 1 per X kuadrat plus 1 dx itu apa? Ada yang tahu nggak? Langsung on aja yang tahu. Oke, sampai 3, aku anggap ada yang tahu. 3, 2, 1. Oke, integral dari ini tuh adalah tangan inverse dari X. Nah, maka ya udah, karena udah bentuknya kayak gitu, kita langsung aja. Yang bagian ini tuh kan jadi tangan inverse Y kan. Nah, terus yang bagian ini tuh kan bakal jadi 2 kuadrat. Pokoknya kalian coba cari lagi deh rumus tentang apa sih namanya? Tentang ini, yang ini nih. Ini tuh kalau nggak salah, jadi kayak gini sebenarnya. X kuadrat plus A kuadrat sama dengan bentar, gue lupa. 1 per A kalau salah. A.
tangan inverse em, X per A. Itu kalau nggak salah ya. Nanti coba kalian cari tahu lagi deh. Nanti aku lengkapi juga catatan aku. Intinya, ini hasilnya bakal jadi, ini kita integralkan jadi tangan inverse dari Y dikurangi setengah tangan inverse dari Y per 2. Jangan lupa evaluasi dari 0 sampai 1. Kita evaluasi, kok dihapus ya? Kita evaluasi jadi tangan inverse 1 dikurangi setengah tangan inverse 1 per 2 dikurangi tangan inverse 0 kurangi setengah tangan inverse 0. Tangan berapa yang hasilnya 1? Pi per 4 kan? Iya kan? Tangan berapa yang hasilnya pi per 4? 1. Pi per 4. Ya, pi per 4 kan? 45. Ya, jadi tangan inverse 1 tuh pi per 4. Nah, ini tangan inverse setengah. Kalau nggak salah nggak ada ya. Jadi udah kita tulis aja. Setengah tangan inverse setengah. Nah, ini tangan inverse 0. Tangan berapa yang hasilnya 0? Ya, tangan 0. Ya kan? Ya. Jadi udah, ini jawabannya. Gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Oh iya, bisa kalau salah eksamen tan A. Eh, Nanti aku coba cari tahu lagi ya. Oke, aman nggak guys? Eh, Kalau aman, coba kita ke soal terakhir. Soal terakhir. Eh, Oke, aku hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, thank you. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Udah berapa jam, Mbak? Oke, nah hitung integral ini dengan daerah pengintegralnya tuh S terhadap dA. Dengan S-nya itu adalah daerah segitiga dengan titik sudut 0,0, 2,2, dan 0,2. Oke, di sini sama ya kayak tadi. Pokoknya kita gambarin si apa sih namanya? Daerah pengintegralannya di koordinat kartesius. Titik sudut 0,0. 0,0 itu di sini kan? 0,0 di sini. 2,2 di mana? 2,2 di sini. Ya kalau gitu dari sini. Enggak, 2,2 bukan di situ. 2,2 di sini. 2,2 di sini. 0,2. 0,2 di mana? 0,2 di sini. 0,2. Nah, ini tuh bakal membentuk segitiga kan? Sudah kita hubungkan. Yes. Oke. Nah, di sini kan udah dapat kan? Udah dapat daerah pengintegralannya, which is yang ini. Nah, terus kita bebas mau ngepartisiin, mau sorry, kok salah ya? Mau dx dy, dy dx, itu terserah. Nah, sekarang kita coba ya dx dy. Dx dy berarti kayak gini.
sorry. Integral dari 4/1 plus X kuadrat dx dy dx. Kita tentuin batas bawahnya. Batas bawahnya itu yang ini. Ini tuh ada di X sama dengan 0. Jadi ya udah, kita tulis X sama dengan 0. Terus batas atasnya, yang paling kanan ini. Nah, yang paling kanan tuh, kalau misalnya ini kita pindah-pindahin, bakal berubah kan? Berubah terhadap ketinggian. Maka kita harus tahu ini tuh fungsi apa. Nah, kita lihat nih. Kalau X-nya 0, Y-nya 0. Kalau X-nya 2, Y-nya 2. Otomatis ini fungsi Y sama dengan X. Ya kan? Pada gitu, di sini, karena ini dx, X sama dengan Y. X sama dengan Y. Atau kita langsung tulis Y, gak apa-apa. Nah, terus yang bagian dy-nya. Bagian dy tuh, ini dijumlahin dari mana ke mana? Dari bawah ke atas kan? Bawah, koordinatnya apa? 0. Atas, sampai mana? Sampai 2. Udah, kayak gitu. Kita coba integralin ya. Apakah gampang atau enggak? Nah, ini 4. 4 bisa kedepanin kan? Karena konstanta. 0,2, 0y. 1/1 plus X kuadrat dx dy. Nah, ini ketemu lagi tuh bentuk ini. 1/1 plus X kuadrat. Yaudah, kita langsung tulis pakai tangan. Dari 0,2, tangan inverse X. Evaluasi dari 0 sampai Y. Ya, 0 sampai Y. dy. Nah, kita evaluasi, maka akan dapat hasilnya tangan inverse Y, dy. Nah, kita lihat nih di sini. Integral dari tangan inverse Y. Emang ada yang hafal ya? Jujur gue nggak hafal. Gue nggak hafal tangan inverse Y ini tuh integralnya kayak gimana. Dan kalau misalnya diintegralin pun gue nggak tahu kayak gimana. Nah, maka dari itu, ini mungkin bisa dikategorikan sebagai integral yang susah. Nah, kita emang udah jauh sejalan ini. Ya, maksud itu kayak udah ngejalanin sejauh ini. Tapi kalau misalnya untuk mempermudah, udah kita balik dx sama dy-nya. Karena emang real case-nya tuh kayak gini. Kita kan sering, kita ngitung nih, pakai dx dy. Ternyata pakai dx dy tuh susah ngitungnya. Ya udah, kalian ujung-ujungnya ubah lagi jadi dy dx. Gua ubah jadi gini. Karena kan kalau di soal dia nggak dikasih tahu ya, kayak lu harus dx dy, dy dx. Ada sih yang dikasih tahu, cuman kayak banyak juga soal yang tipe kayak ini. Ya, kita tulis lagi. 1 plus X kuadrat dy dx. Dari dy-nya dulu. dy, batas bawah. Batas bawahnya itu yang ini kan. Karena ini dy harus y sama dengan. Maka ini batas bawahnya adalah y sama dengan x. Batas atasnya yang mana? Batas atasnya itu yang ini. Itu waktu y sama dengan 2. Nah, udah itu batas d-nya. Ya sebenarnya kita harus cek. Oh, kok dy sih? Dy dx. Terus kita integralkan lagi terhadap x. Nah, x-nya tuh maksudnya tuh kayak dari mana ke mana? Dari sini sampai sini kan. Nah, berarti lu mengintegralkannya tuh dari titik ini, 0 sampai ujung ini. Which is 0, waktu x sama dengan 0, dan x sama dengan 2. Kayak gitu. Nah, di sini kita lihat, apakah benar? Ini bakal lebih gampang atau enggak? Nah, lihat nih. Di sini tuh nggak ada variabel y kan? Di sini nggak ada variabel y. Otomatis, semua yang ada di dalam ini adalah konstan. Dan kita bisa ngeluarin ke sini. Ya kan? Atau
Ini kita keluarin dan kita tambahin Y. Jadi 4Y per 1 plus X kuadrat. Oh, enggak. Gini deh. Mending kayak gini. Ini ada angka. Angkanya kita keluarin. Jadi 4 integral dari 0 sampai 2 integral dari X min 2 1 per 1 plus X kuadrat dy dx. Oke, karena ini merupakan konstanta atau bukan variabel y, kita bisa ini integralkan sebagai konstanta. Jadi kita tinggal tambah y. Jadi 1 per 1 plus X kuadrat dikali y atau y-nya di sini aja. Kali y terhadap dx. Oke, ini batasnya adalah dari 0 sampai 2. Jangan lupa. Iya kan? 0 sampai 2. Oke, benar. Nah, dx. Karena awalnya tuh dy, yaudah kita masukinnya ke y. Jadi, 2 per 1 plus X kuadrat dikurangi 0. Udah, jadi 2 per 1 plus X kuadrat dx. Nah, ini ada angka 2. 2 kita bisa keluarin lagi. Jadi 8. 0 sampai 2, 1 per 1 plus X kuadrat dx. Nah, ini merupakan bentuk tangan inverse kalau diintegralin. Jadi ya udah, langsung aja. 8 tangan inverse X dari 2 sampai 0. Jadi 8 tangan inverse 2 dikurangi tangan inverse 0, yaitu 0. Yaudah, jadi jawabannya 8 tangan inverse 2. Oke, itu yang udah kita kerjain hari ini. Kita udah ngerjain pertama, apa sih namanya? Integral berulang. Yang kedua adalah integral daerah bukan persegi dan mengubah batas-batas atau mengubah urutan dx dy. Oke, sebenarnya ada yang mau ditanyain nggak? Paling aku hitung sampai 5 ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, karena gak ada yang nanya, aku ucapin makasih banyak buat teman-teman yang udah mau hadir ke Tubai kali ini. Pokoknya kalau misalnya ada apa-apa, misal kayak aku salah jelasin atau salah dalam nulis jawaban, nanti bilang aja. Nanti kita bakal nge-share YouTube-nya sama catatannya di grup angkatan atau di sini. Makasih banyak semuanya. Thank you. Makasih Ramdan. Oke. Makasih semua. Tuh, bisa nggak? Oh iya. Alhamdulillah. Ini anjing, ini anak nggak jelas kok.